Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi berjumpa di podcast Bengkel Belajar. Di sinar kali ini, aku akan membahas tentang rencana peluncuran ataupun launching buku yang berjudul Analekta Kehidupan dan Alam Pikir Orang Melayu di Rantau Kuantan Singingi. Nah, buku ini merupakan karya yang dihasilkan oleh mahasiswa dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Kuantan Singingi. Nah, mahasiswa yang tergabung di dalam proyek ini merupakan alumni dari kelas menulis dan riset yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan tahun 2021 silam. Jadi, setelah kelas tersebut selesai, beberapa alumni bersama dengan mentor utamanya berinisiatif untuk menerbitkan sebuah karya tulis, dan buku inilah yang diterbitkan tersebut. Nah, kenapa sih tiba-tiba aku pengen bahas tentang rencana peluncuran buku tersebut? Karena aku sendiri terlibat secara langsung di proyek ini, dan setidaknya ada 2 isu yang harus aku angkat berkenaan dengan rencana peluncuran buku tersebut. Yang pertama adalah background story-nya. Kenapa sih kami para alumni dan mentor utama ini sangat ingin menerbitkan sebuah buku setelah kelas menulis dan riset ini selesai dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah rencana launching itu diselenggarakan di kampus, artinya di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ya, di Universitas Islam Kuantan Singingi. Nah, tentu jadi pertanyaan, kenapa sih launchingnya harus di kampus? Padahal kan sebenarnya bisa aja kita ataupun kami menyelenggarakan launching buku itu di tempat lain, misalnya di pustaka daerah dan segala macamnya. Nah, jadi di konten kali ini 2 hal itu yang akan aku bahas. Kenapa sih kami pengen bikin bukunya atau menerbitkan buku ini, dan yang kedua kenapa program launchingnya harus dilaksanakan di kampus. Oke, yang pertama kita bahas dulu tentang background story-nya atau latar cerita, kenapa sih kok bisa kepikiran pengen bikin ini gitu, pengen menerbitkan buku maksudnya. Jadi kalau kita berangkat dari tujuan diselenggarakannya program kelas menulis dan riset, itu sebenarnya kita ingin mahasiswa tuh punya kesadaran bahwa menulis itu salah satu keterampilan primer dalam dunia akademik dan konteks mereka sebagai guru. Jadi kalau di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Kuantan Singingi itu ada 2 prodi ya. Yang pertama program studi pendidikan kimia, dan yang kedua adalah program studi pendidikan agama Islam. Nah, 2 prodi ini outputnya adalah guru. Jadi dari 3 profil lulusan, salah satunya adalah menjadi guru. Keterampilan menulis itu termasuk salah satu keterampilan primer yang dibutuhkan oleh seorang guru, karena mereka akan bikin bahan belajar, karena akan bikin rencana pembelajaran, bikin administrasi pembelajaran yang lainnya dan segala macamnya lah. Jadi keterampilan menulis sangat dibutuhkan. Dalam jangka pendek, menulis dibutuhkan karena aktivitas mahasiswa sendiri yang sebenarnya nggak lepas dari kegiatan menulis, mulai dari menulis makalah, laporan kegiatan, bahkan sampai nanti yang paling akhir adalah ketika mereka harus menulis skripsi. Jadi kalau seandainya mereka sampai hari ini belum punya kesadaran untuk mengasah kemampuan menulis, tentu sangat disayangkan sekali, karena selama mereka kuliah maupun nantinya ketika mereka berada di dunia kerja, kalau kita bicara profil lulusan yang dihasilkan ideal, yakni menghasilkan para guru-guru yang bekerja nantinya di sekolah-sekolah, otomatis mereka akan butuh keterampilan itu. Kemudian yang kedua adalah tujuan dari adanya program kelas menulis dan riset adalah untuk menghidupkan budaya akademik di kampus, sehingga untuk menunjang lahirnya kualitas berpikir individual dan komunal yang bermutu. Jadi ada 2 hal nih, individual dan komunal. Individual berarti masing-masing mahasiswa itu punya kemampuan berpikir yang ya bagaimana selaknya seorang mahasiswa gitu. Dan secara komunal artinya adalah secara komunitas, gimana mahasiswa itu lazimnya dikenal memiliki kemampuan berpikir yang baik. Ya sebagaimana lainnya
mahasiswa berpikir gitu. Jadi bukan budaya nongkrong atau budaya keluyuran. Nah kan kalau hari ini kalau kita mau jujur, justru budaya atau culture yang tumbuh bukan budaya akademik gitu, tapi budaya ngonten di medsos dan segala macam. Itu bukan berarti negatif ya, tapi aku lihat ini sebenarnya udah jauh dari apa yang mau kita harapkan dari kebudayaan yang harusnya ada di kampus gitu. Karena budaya kampus kan bukan budaya nongkrong gitu, tapi budaya akademik ya, belajar, berpikir, berkarya, kemudian pengabdian dan penelitian. Nah, di program kelas menulis dan riset ini berarti pesertanya diharapkan setelah kelas ini selesai bisa menciptakan dan mengkreasikan karya tulis. Jadi harus ada kemudian bukti konkret dalam bentuk karya yang bisa diperlihatkan. Ini loh hasilnya kalau kita ikut kelas menulis ini. Jadi itu yang membuat kami kemudian berpikir bahwasanya ini kelas menulis selesai, jangan berhenti sampai di sini dong, kita bikin sebuah karya apa gitu. Jadi itulah kenapa buku ini kemudian menjadi terbit, karena berangkat dari latar kami ingin membangun kesadaran mahasiswa tentang pentingnya mengasah kemampuan menulis dan semangat untuk menghidupkan budaya akademik di kampus. Tapi kita nggak bisa hanya berharap itu dalam bentuk-bentuk abstrak, tapi juga kita harus lahirkan dia dalam bentuk-bentuk konkret, dan salah satunya adalah dengan cara menerbitkan buku ini. Jadi ini background story-nya kenapa buku ini kemudian kami terbitkan. Lagian nggak ada gunanya juga kan kalau seandainya mahasiswa ikut kelas nulis udah bayar uang kelasnya sekian puluh ribu rupiah, tapi ketika selesai ya udah gitu, nggak ada prakteknya, nggak ada buktinya gitu. Nah sedangkan ilmu itu kan dibuktikan dengan amal ya, dengan hasil, dengan karya. Jadi inilah dia landasan yang pertama. Jadi ini isu pertama yang pengen aku bahas, tentang kenapa sih buku ini kemudian kami terbitkan. Nah yang berikutnya kita beranjak ke isu yang kedua. Pertanyaannya, setelah buku itu terbit, di mana dia akan di-launching? Jawabannya adalah di kampus. Artinya di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Kuantan Singingi. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa harus di situ? Jadi ada pertanyaan lagi nih, pertanyaan yang kedua. Kenapa sih launchingnya atau peluncuran buku tersebut harus dilaksanakan di kampus? Nah, di sini aku punya beberapa alasan. Izinkan aku untuk menguraikan alasan tersebut, mungkin agak panjang, tapi aku rasa ini layak untuk didengarkan oleh teman-teman semua. Yang pertama adalah karena kami ingin menciptakan momen supaya bisa memahamkan betapa pentingnya dukungan dari berbagai pihak untuk lahirnya sebuah budaya akademik di kampus yang sustain gitu, yang dia hidup terus-menerus. Karena sesuatu yang baik kan kenapa harus hilang begitu aja kalau asalnya udah muncul. Dalam hal ini adalah gerakan menulis yang diprakarsai dalam bentuk gerakan atau kegiatan di kelas menulis dan riset tersebut. Setelah 1 tahun kelas ini selesai dilaksanakan, kan kita sudah masuk ke ke kabinet badan eksekutif mahasiswa di fakultas yang baru. Jadi gubernurnya udah nggak si Hazman lagi nih, teman kami yang juga bergerak ataupun bertindak sebagai pengarah naskah gitu kan di dalam proyek ini, tapi udah masuk ke ketua yang baru. Kami melihat bahwasanya kita nggak punya momen untuk ngomong, mendelegasikan nilai-nilai itu, gagasan tentang bagusnya program ini untuk dipertahankan, sehingga kami ngerasa momen yang bisa kami gunakan untuk menekan itu adalah di program launching bukunya. Ya, ini persoalan adalah sebuah gagasan positif yang dimanifestasikan atau diwujudkan oleh mahasiswa dan alumni di alma mater yang sama gitu. Jadi intinya itu. Dan beberapa mahasiswa kan udah bertungkus lumus dengan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya. Dan ini adalah gagasan positif yang dalam konteks kontinuitas akan menghasilkan suatu kebudayaan yang positif juga, yaitu budaya akademik. Jadi ini harusnya mendapatkan apresiasi dan atensi oleh seluruh sivitas akademika, serta mendapatkan support atau dukungan agar idenya tetap terus hidup. Nah masalahnya adalah kita minim
kesempatan untuk menyampaikan ide-ide itu. Kita miskin momen lah ibaratnya untuk menyampaikan ide-ide yang aku maksudkan tadi. Jadi ketika launching buku ini diadakan di kampus, otomatis kita punya kesempatan untuk nyampein ke teman-teman tentang pentingnya gerakan menulis ataupun kelas menulis dan riset ini untuk dilanjutkan gitu. Ini loh karyanya, ini loh hasilnya gitu, dan ini loh pentingnya gitu. Jadi dulu bahkan kalau kita mau ambil pelajaran dari pengalaman yang sebelum-sebelumnya ya, dulu udah ada gagasan positif yang dimanifestasikan supaya bisa hidup menjadi budaya akademik kampus. Tapi hari ini programnya udah nggak ada lagi gitu. Tidak hidup lagi di kampus. Dan program yang dimaksudkan diantaranya adalah program keagamaan atau program pembekalan. Jadi termasuk juga English Club. Dulu di Fakultas Sarjana dan Keguruan itu ada 2 program yang dijalankan hidup, didukung penuh oleh Kaprodi juga waktu itu dan Dekan. Tapi hari ini udah nggak ada lagi karena ada banyak faktor. Aku nggak mau saling menyalahkan di sini. Tapi dulu keduanya ada dan hari ini udah nggak ada lagi. Bahkan aku ngerasa masih ada nggak ya beranggapan kalau program ini penting gitu untuk dilaksanakan. Mungkin kalau mau detailnya di lain kesempatan akan aku bahas lah di konten yang lain. Tapi intinya dengan segala macam alasan dan sebab kenapa program ini perlu untuk dikembangkan, gagasan positif ini perlu dimanifestasikan. Aku kecewa ketika akhirnya program itu nggak berjalan sampai hari ini. Jadi ada kematian gitu di sana. Ya, aku nggak menyalahkan siapa-siapa, tapi inilah keadaan yang terjadi gitu. Tapi intinya adalah berangkat dari kebutuhan dan keterampilan yang sebenarnya saling berkelindan meskipun berbeda bidang maupun jurusan. Jadi hari ini aku cenderung ngelihat orang-orang sangat picik yang memandang dunia dan justru malah mendikotomi, terutama di kampusku sendiri gitu, yang bahkan dari kalangan struktural pejabat kampus sendiri ngomong, ini relate nggak nih programnya dengan kurikulum kita, ini nyambung nggak nih program ini dengan kebutuhan kita. Kalau kita masih mempertanyakan itu, justru kita nggak akan pernah berangkat bahwa melihat keadaan hari ini yang ya udah saling berkelindan. Seperti misalnya program keagamaan, bahkan dianggap dia nggak masuk di dalam kurikulum, tapi ternyata sebenarnya kebutuhannya mutlak bagi mahasiswa di program studi pendidikan agama Islam. Bahasa Inggris misalnya dulu bahkan bukan hanya mahasiswanya tapi juga dosen-dosennya yang mengatakan, kenapa sih anak PAI atau anak pendidikan agama Islam harus belajar bahasa Inggris gitu? Kan nggak dibutuhkan, kita tuh harusnya belajar bahasa Arab dan gitu semacam. Tuh pada akhirnya seenggaknya mereka harus tes TOEFL dulu kan untuk bisa ikut ujian munakosyah gitu atau untuk wisuda. Nah ini kita mau ngomong apa sekarang? Jadi aku nggak mau pikiran-pikiran picik yang seperti itu dan pikiran-pikiran yang mendikotomi seperti itu terulang kembali. Jadi dengan adanya program launching buku ini atau kegiatan launching buku ini, itu jadi momen bagiku untuk dan bagi kami ya terutama untuk mendelegasikan gagasan, ayo dong ide yang bagus ini jangan dipandang picik, jangan mati hanya di tahun lalu, tapi juga diangkat lagi dan dihidupkan kembali di tahun ini. Jadi dunia yang seperti ini harus dilihat secara luas dan saling berkorelasi ya sebenarnya. Maka sangat mengecewakan seandainya nanti kalau ada respon-respon yang negatif dalam menyikapi program ini, terutama dari kalangan dosen maupun dari mahasiswa gitu. Jadi aku tegaskan nih tanpa harus menjustifikasi ini kesalahan siapa, ini tanggung jawab siapa. Menurutku akan lebih bagus kalau seandainya kita justru ditekan dengan sebuah pertanyaan. Ini bukannya tanggung jawab kita bersama ya untuk menciptakan budaya akademik kampus yang positif, kemudian menciptakan program-program yang sangat mendukung mahasiswa, terutama untuk berkaitan dengan keterampilan-keterampilan yang mereka butuhkan nantinya di dunia kerja gitu. Oke, kembali ke launching buku KMR, bahwa ini KMR ini aku singkat dari kelas menulis dan riset ya, bahwa kami ingin gagasan tentang membangun kebudayaan menulis ini itu nggak boleh mati gitu dan tertinggal dalam kenangan di tahun lalu.
tapi harus hidup dan berkelanjutan. Sustainable lah intinya. Caranya cuma satu, bikin momen. Caranya adalah cuma satu sih, yang kupandang sampai ini cuma satu, ya ini bikin momen bahwa launching buku karya mahasiswa yang ikut kelas menulis, sehingga kita punya kesempatan untuk memahamkan dan menyampaikan ide tentang gagasan berbudaya secara akademik yang baik. Dan buku ini adalah buktinya bahwa mahasiswa yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Kuantan Singing itu potensial kok untuk ngelakuin itu, ya. Dan yang kedua, alasan kenapa launchingnya harus dilaksanakan di kampus, ya karena nantinya yang akan hadir adalah banyak pihak. Ya, aku harapkan nanti yang hadir nggak cuma mahasiswa, tapi juga Pak Dekan, kemudian Kaprodi, kemudian beberapa dosen, terus mahasiswa-mahasiswa lain. Sehingga ketika semua pihak hadir, aku bisa menyampaikan gagasan tadi secara luas di seluruh sivitas akademika di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ini. Dan di situ juga akan aku tekankan pentingnya bagi kita untuk membangun relasi yang hangat antara alumni, mahasiswa, dosen-dosennya, intinya antara alumni dengan alma maternya, untuk proyek-proyek yang sifatnya kolaboratif. Jadi sinergi antara alumni dengan alma mater itu penting ya, terlebih di fokus-fokus utama seperti KKN, PPL, asistensi mengajar, dan lain sebagainya. Termasuk di proyek-proyek kolaborasi penerbitan buku yang digagas oleh alumni kelas menulis dan riset ini. Jadi di sini alumni bisa bonding. Alumni di sini maksud aku mahasiswa-mahasiswa yang udah lulus itu bisa bonding dengan memperkuat persatuan dan cakupan luas pergaulannya, sehingga mahasiswa bisa mengembangkan daya potensial mereka untuk berkarya maupun mengasah keterampilan yang lebih kuat lagi, yang lebih bagus lagi. Sinergi dan relasi antar individu alumni dan dosen itu memang udah ada sebenarnya, tapi yang kita bicarakan ini konteksnya secara komunal ya, bukan individual. Karena sampai aku lihat, yang aku lihat sampai hari ini adalah relasi antara mahasiswa, alumni, dan dosen itu terjadi lebih kepada konteks individual, bukan konteks komunal. Artinya adalah, ya ini antar pribadi aja gitu. Nah, jangan sampai ketika kita ada maunya, ini salah satu pihaknya baru ada maunya, misalnya kampus mungkin ada perlu dengan alumni, atau alumni baru ada perlu dengan kampus, barulah baik-baikin gitu, baru dibaik-baikin kalau ngomong gitu kan, baru kontak-kontakan gitu. Ini kan nggak bagus sebenarnya gitu. Baru kasak kusuk ketika ada sesuatu yang dibutuhkan, itu kan nggak bagus buat relasi, yang sehingga kesana nanti walaupun sebenarnya transaksional gitu, tapi ini nggak bagus aja untuk membangun relasi yang bisa, yang kalau seandainya benar-benar dibangun dengan hangat, itu kan menghasilkan proyek-proyek kolaboratif yang lebih wah lagi gitu. Nah, apalagi kan untuk mahasiswa sebenarnya mereka butuh loh alumni yang sudah lulus ini untuk jaringan pergaulan kan gitu, jaringan komunikasi, pergaulan, ya siapa tahu nanti bisa membantu mereka di masalah karir gitu. Demikian juga dengan alumni sebenarnya yang cocok memanfaatkan momen ini sebagai momen untuk menjaring calon-calon partner mereka mungkin dan segala macamnya. Maka satu-satunya kesempatan yang bisa aku gunakan untuk menyampaikan gagasan tersebut adalah ya di launching buku ini. Karena di sini Civitas akan melihat secara nyata bukti yang dihasilkan dari sinergi maupun relasi yang hangat antara mahasiswa aktif dengan alumninya. Aku sendiri alumni di fakultas tersebut, dan buku ini merupakan bukti nyata bahwa adanya relasi yang hangat antara aku dengan mahasiswa yang terlibat di program ini. Ini baru kami aja segini yang jumlahnya nggak seberapa gitu. Kalau seandainya relasi ini dibangun secara komunal, hangatnya secara komunal, aku yakin kita bakal bisa bikin program yang lebih wah lagi gitu. Dan sebagai penutup, buku ini merupakan buku pertama yang dihasilkan oleh mahasiswa dan alumni di program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Kuantan Singing. Aku garis bawahi ya, pertama.
Jadi hal ini menurutku harus diapresiasi dan kebanggaannya harus dipelihara agar tetap hidup. Karena kalau seandainya ada apresiasi dan kebanggaan tersebut dipelihara, orang-orang akan semangat untuk berkarya secara positif. Kalau seandainya enggak, maka orang-orang akan mengapresiasi dan merasa bangga karena telah mempraktikkan budaya apa gitu. Ya kan? Jadi ketika orang bisa bikin sebuah karya tulis diterbitkan, itu harusnya mendapatkan kebanggaan dan apresiasi, dan itu dipelihara gitu. Karena kalau enggak, ya itu tadi yang gue bilang, kita mau mengapresiasi apa dan kita mau bangga dengan apa? Budaya joget-joget di aplikasi bermusik gitu. Ya enggak juga kan. Jadi wajar sih kalau seandainya hari ini banyak yang dari kalangan mahasiswa maupun bahkan dari strukturalnya sendiri yang nggak mengapresiasi dan nggak peduli dengan budaya akademik itu gitu. Karena harus ada support yang real, kebanggaannya dipelihara. Hari ini kan kita nggak punya itu. Jadi lantas gimana kalau seandainya ada yang bilang kayak begini, ini kan program BEM yang di periode sebelumnya, dan ini kan bisa jadi cuma kepentingan pribadi dari sekelompok orang gitu. Dan kenapa sih alumni-alumninya pada cerewet untuk ikut campur urusan yang begini? Nah, aku pertegas bahwasanya ini persoalannya bukan jabatan BEM yang dahulu dengan yang sekarang. Ini bukan persoalan alumni atau bukan, tapi ini persoalan sebuah ide yang positif. Dan ide ini harus sustain. Dia harus hidup, diwariskan, dan diperjuangkan. Kalau bisa aku simpulkan dari 21 menit sekian podcast di konten ini adalah background story dari diterbitkannya buku inilah karena aku pengen orang-orang punya kesadaran bahwa menulis itu adalah keterampilan yang akan sangat dibutuhkan sekali oleh siapapun hari ini, terutama di kalangan mahasiswa di program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kemudian yang kedua, kita berusaha untuk menghidupkan budaya akademik di kampus sehingga menghasilkan orang-orang yang punya kualitas berpikir individual dan komunal yang bermutu. Dan dilaksanakannya launching buku ini di kampus itu punya tujuan yang pertama adalah inilah momen yang bisa dimaksimalkan untuk menyampaikan ataupun mendelegasikan gagasan-gagasan yang positif hari ini dalam program ini untuk diwariskan dan diperjuangkan lagi untuk seterusnya oleh generasi berikutnya dari kalangan mahasiswa. Mudah-mudahan podcast yang tahap lah ini namanya bisa mencerahkan kita semua. Mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan terinspirasi, termotivasi, dan mau terlibat dalam proyek untuk membangun budaya akademik positif di kampus bersama kami. Sekian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.